Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will present it about inquiry learning. Okay, what is inquiry learning? Inquiry-based learning is an approach to teaching and learning that place participants' ideas, questions, and observation at the center of the learning experience. Jadi, pembelajaran berbasis inquiry adalah pendekatan belajar mengajar yang menempatkan gagasan, pertanyaan, dan pengamatan peserta sebagai pusat dari pengalaman belajar. Jadi, pembelajaran berbasis inquiry ini pusatnya itu terhadap murid. Jadi, murid itu dituntut untuk lebih aktif dan berpikir kritis. Selanjutnya, principles of inquiry-based learning. The first principle is that students are at the center of the entire process, while instructor, resource, and technology are adequately organized to support them. Jadi prinsip di pembelajaran inquiry itu ada 4. Yang pertama itu siswa itu berada di pusat seluruh proses, sementara instruktur itu sumber daya dan teknologi diatur secara memadai untuk mendukung mereka. Jadi ini itu pusat pembelajarannya itu pada murid, dan murid ini dituntut untuk lebih aktif, lebih kritis, dan melakukan observasi pada suatu permasalahan. The second principle, all learning activities revolve around information processing skill. Jadi prinsip kedua ini, semua kegiatan pembelajaran berkisar pada keterampilan mengolah informasi. Jadi nanti yang dinilai itu lebih pada proses dan karakteristik peserta didik dalam melakukan observasi atau pembelajaran tersebut. Yang ketiga, prinsip ketiga, the third principle, the instructor facilitates the learning process but also learns more about the characteristic of learners and the inquiry-based learning process. Jadi prinsip ketiga, instruktur memfasilitasi proses pembelajaran, tetapi juga belajar lebih banyak tentang karakteristik peserta didik dan proses pembelajaran berbasis inquiry. Jadi nanti guru itu sebagai menyediakan fasilitas proses pembelajaran tersebut, tapi yang dinilai oleh guru nanti pada peserta didik itu lebih karakteristik peserta didik dan proses pembelajaran. The first principle places emphasis on evaluating the development of information processing skill and conceptual understanding and not on the actual content of the field. Jadi prinsip keempat itu menekankan pada evaluasi pengembangan keterampilan. Jadi nanti itu yang dievaluasi itu pengembangan keterampilan dari informasi tersebut dan pemahaman konseptual, dan bukan pada konten aktual lapangan. Jadi nanti guru itu lebih menilai pada keterampilan pemrosesan informasi. Jadi cara mengolah informasi atau penelitian tersebut itu bagaimana, dan kemudian tuh pemahaman konseptual dalam menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Next is how to start inquiry-based learning. There are several steps that must be taken by the teacher to start inquiry-based learning. Terdapat beberapa langkah yang mesti dilakukan oleh pengajar untuk memulai inquiry-based learning. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama adalah asking question, mengajukan pertanyaan. Yang kedua, analyze and describe it, menganalisis dan mendeskripsikannya. Yang ketiga, describe the findings, verbally or in writing, memaparkan penemuan secara verbal
The next is inquiry-based learning in e-learning. Selain dalam pembelajaran konvensional, inquiry-based learning ini juga bisa diadaptasikan dalam online learning. Bagaimana caranya? Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk memulai inquiry-based learning dalam e-learning. Yang pertama, memulai dengan pertanyaan. Starting with introductory questions. Memulai dengan pertanyaan pengantar. Pertanyaan pengantar dalam sebuah course harus bisa mengundang peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan spektrum pertanyaan yang luas tentang topik tersebut. Yang kedua, defining broad categories, mendefinisikan kategori yang luas. Pembelajaran inquiry menginginkan peserta untuk bisa membuka pikiran dan membuatnya menjadi seorang pemikir. Peserta course dapat mendapatkan lebih banyak poin, namun tetap pada kerangka course. Selanjutnya, finding out what participants want to learn. Mencari tahu apa yang ingin dipelajari oleh peserta. Pada saat pembuatan kerangka pembelajaran, guru saat itu juga mencari tahu kemungkinan pertanyaan seperti apa yang nantinya akan bisa dijawab oleh materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, case studies atau studi kasus. Bentuk lain pembelajaran berbasis inquiry adalah inquiry konfirmasi. Inquiry akan membuat peserta melakukan penyelidikan dan pencarian solusi dari permasalahan. Hal ini merupakan bagian dari sebuah studi kasus. Nah, yang selanjutnya adalah advantages of inquiry-based learning. Number 1 is improve critical thinking ability. Number 2 is making learning more interesting. Number 3 is add a curiosity. Number 4 is empowering student. Number 5 is improve understanding. Jadi keuntungan inquiry based learning itu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yang kedua adalah membuat pembelajaran lebih menarik, yang ketiga menambah keingintahuan, yang keempat memberdayakan siswa, dan yang kelima adalah meningkatkan pemahaman. Nah, yang selanjutnya adalah when can inquiry based learning be used? Inquiry based learning is an effective method. However, it is worth noting that there are several learning situations that would benefit from this approach, such as the process of explaining how to solve problem, then asking high-level question may be confusing for student. Ensure that students have the right knowledge base so that teacher can use this approach. Jadi kapan inquiry based learning ini bisa digunakan? Pembelajaran berbasis inquiry adalah metode efektif. Namun, perlu untuk diperhatikan ada beberapa situasi pembelajaran dan pelajaran yang akan mendapat manfaat dari pendekatan ini. Seperti proses menjelaskan bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan, lalu mengajukan pertanyaan tingkat tinggi mungkin akan membingungkan bagi peserta didik. Memastikan bahwa peserta didik memiliki dasar pengetahuan yang tepat supaya pengajar dapat menggunakan pendekatan ini dengan baik dan benar. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.